Halo kreator, hari ini saya akan membahas cara menambahkan efek transisi di Kdenlive. Setelah saya pelajari, Kdenlive ini ternyata efek transisinya banyak banget dan mudah untuk digunakan. Ini beberapa contoh animasi transisi yang dibuat di Kdenlive. Cara nambahin transisi di Kdenlive, kita harus masuk dulu ke menu Composition dan drag salah satu transisi di sini, misalnya di Solve. Tapi kalau kita pasangnya gini, transisinya jadi kelihatan kurang bagus. Transisi di Solve-nya malah jadi kelihatan kayak fade out, ada muncul screen hitam sebentar, dan kelihatan kurang halus. Nah, untuk memperbaiki, kita harus overlap dulu beberapa frame dari klip pertama dengan yang kedua. Saya hapus transisinya dulu, drag klip yang kedua ke track di atasnya, terus geser sedikit supaya ada overlap seperti ini. Kalau klipnya sudah overlap gini, tinggal drag lagi transisi yang ingin kita gunakan ke klip yang kedua. Posisi efek transisinya harus seperti ini. Kalau diklik pas di bagian efek transisinya, jadi kelihatan ada sesuatu yang menyambungkan klip yang pertama dengan yang kedua. Kita juga bisa atur durasi transisinya dengan melakukan dragging, supaya lebih bagus durasinya dipasin aja dengan klip yang pertama. Terus di sini ada juga settingan transisinya, nanti akan saya jelaskan cara pakainya. Sekarang kalau saya preview, transisi di Solve-nya sudah terlihat mulus. Untuk pasang transisi dari klip kedua ke klip ketiga, caranya sama. Kita harus bikin overlap dulu, jadi di sini saya harus nambah track ketiga. Terus drag klip yang ketiga ke track yang ketiga, dan geser sedikit biar ada overlap. Selanjutnya kita masukin salah satu efek transisi ke klip yang ketiga, misalnya transisi wipe. Tapi kalau harus terus seperti ini, nantinya bisa timbul masalah kalau kita harus mengedit banyak klip video. Karena harus bikin banyak track terus ke atas, ngeditnya lama-lama jadi pusing. Nah, untuk ngakalinnya, kita drag dulu playhead-nya sedikit ke posisi setelah transisi terjadi. Dilebihin sedikit aja, terus kita cut pakai gunting di sini, tepat di garis playhead-nya. Sekarang pilih lagi selection tool-nya atau ketik huruf S di keyboard, dan balikan potongan klip yang ini ke track yang pertama. Untuk setup transisi selanjutnya sama, saya drag dulu klip yang ketiga ini ke track kedua, cut di posisi setelah transisi terjadi, dan pindahin potongan klipnya ke track yang pertama. Kalau kita susun seperti ini, kita bisa menghindari bikin track terlalu banyak saat ngedit. Coba sekarang saya play dulu ya. Selanjutnya saya akan jelaskan settingan transisi di Solve di sini. Untuk settingan composition, kita set aja ke automatic. Di settingan Luma Map ini, kita bisa pilih animasi transisi yang berbeda. Misalnya ini. Atau yang lainnya. Dan yang lebih keren, kita juga bisa download animasi transisi tambahan. Pastikan komputer kita terhubung ke internet dan klik tombol download di sini. Tunggu proses loadingnya dulu sebentar. Nah, sekarang muncul banyak pilihan efek transisi yang bisa kita download. Di sini kita bisa lihat preview transisinya seperti apa. Untuk download salah satunya, misalnya transisi puzzle swipe di sini, tinggal klik install dan tunggu sampai beres. Kalau tulisannya sudah berubah jadi uninstall, berarti sudah beres. Untuk pakai transisi yang barusan diinstal, close dulu download panelnya, terus masuk lagi ke settingan Luma Map, dan pilih transisi yang barusan kita install. Coba kita lihat hasilnya. Kalau settingan softness ini fungsinya untuk menghaluskan transisi. Kalau saya naikkan misalnya ke 20, garis pinggirannya di sini jadi ngeblur. Kalau dibalikin ke 0, blurnya hilang. Untuk settingan reverse di sini, kita bisa gunakan untuk membalikkan arah animasi transisinya. Coba saya rubah dulu supaya terlihat lebih jelas. Kalau nggak dicek, arah transisinya seperti ini. Sedangkan kalau kita cek, arahnya jadi berbalik. Untuk settingan transisi wipe nggak jauh berbeda ya, cuma beda sedikit. Kita juga bisa pilih animasi transisinya. Untuk settingan lainnya nanti kalian bisa coba sendiri. Dan jangan lupa untuk coba juga efek transisi lainnya yang ada di sini. Nah, di aplikasi Kdenlive ini juga ada satu teknik lagi untuk bikin transisi fade out yang halus. Saya hapus dulu transisi wipe-nya. Kalau kita lihat, di setiap ujung klip di sini ada titik kecil. Titik ini selalu ada di awal dan akhir sebuah klip. Ini fungsinya untuk fade in atau fade out video. Kalau kita drag titiknya di kedua klip seperti ini, maka kalau di play akan terjadi transisi fade out dan fade in. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Untuk mengetahui lebih banyak tips seputar bikin konten, silahkan subscribe ke channel ini. Kalian juga bisa lanjutkan nonton video yang di kiri atau yang di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.